Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan nama saya Muhammad Dori, NIM 202024081008. Pada saat kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil makalah saya sebagai salah satu tugas UAS pada mata kuliah Analisis Strategi Pembelajaran Tematik Integratif. Dosen pengampu Ibu Dr. Siti Patona, SPD MPD, Program Studi Magister PGMI, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan yang berjudul model tutorial dalam pembelajaran. Selanjutnya, bisa dilihat dalam slide yang saya tampilkan. Kita bahas tentang pengertian model tutorial. Di sini pada model pengertian ini, berdasarkan asal kata tutorial dapat diartikan dalam dua bentuk kata. Yang pertama, kata benda dan kata kerja. Sebagai kata benda, tutorial berarti pelajaran pribadi, guru pribadi, pengajaran tambahan. Sedangkan sebagai kata kerja, tutorial berarti mengajar di rumah, mengajar ekstra, memberi les, pengajaran tambahan, atau pengajaran secara pribadi. Sedangkan tutorial secara istilah adalah bimbingan pembelajaran dalam bentuk pemberian bimbingan, bantuan, petunjuk, arahan, dan motivasi agar siswa belajar secara efektif dan efisien. Baiklah, selanjutnya. Di sini bisa dilihat tutorial adalah bimbingan, arahan bantuan, petunjuk, dan motivasi agar siswa lebih belajar secara efisien dan efektif. Subjek atau tenaga yang memberikan bimbingan dalam kegiatan tutorial dikenal sebagai tutor. Tutor ini berasal dari baik itu dari pengajar atau guru, pelatih, pejabat, struktur, atau siswa yang dipilih oleh guru sendiri untuk mengajari teman-temannya di kelas. Selanjutnya, model tutorial adalah model pembelajaran yang mana guru memberikan bimbingan belajar kepada siswa secara individual. Oleh sebab itu, model ini sangat cocok diterapkan dalam model pembelajaran mandiri, seperti pada pembelajaran jarak jauh, dengan yang mana siswa lebih dahulu diberikan modul untuk dipelajari. Baiklah, selanjutnya. Di sini diungkapkan dalam Hamalik bahwa terdapat 5 fungsi utama pembelajaran tutorial. Pertama, adanya kurikuler yang berperan sebagai pelaksanaan kurikulum. Yang kedua adalah instruksional yang berperan melaksanakan proses pembelajaran agar para siswa aktif belajar mandiri. Dan yang ketiga adanya diagnosis bimbingan yang berperan membantu siswa yang mengalami kelemahan, kekuatan, dan kelembaban. Yang keempat adanya administratif yang berperan melaksanakan pencatatan, pelaporan, penilaian sesuai tuntunan program. Yang kelima yaitu personal yang berperan keteladanan kepada siswa sehingga menggugah motivasi belajar mandiri dan motif berprestasi. Baiklah, selanjutnya di sini ada tujuan model tutorial tersebut. Bisa dilihat yang pertama ada untuk meningkatkan penguasaan pengetahuan para siswa sesuai dengan yang dimuat dalam software pembelajaran, melakukan usaha-usaha pengayaan materi yang relevan. Yang kedua yaitu untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan siswa tentang cara memecahkan masalah, mengatasi kesulitan atau hambatan agar mampu membimbing dirinya sendiri. Dan yang ketiga yaitu untuk meningkatkan kemampuan siswa tentang cara belajar mandiri dan menerapkan pada masing-masing yang sedang dipelajarinya. Selanjutnya ada prinsip-prinsip model tutorial.
Prinsip-prinsipnya yang pertama bisa dilihat dalam slide, yaitu interaksi tutorial sebaiknya berlangsung pada tingkat metakognitif, yaitu tingkatan berpikir yang menekankan pada pembentukan keterampilan. Dan yang kedua yaitu tutorial harus memiliki langkah proses belajar yang dijalani oleh tutor. Yang ketiga yaitu segala keputusan dalam tutorial sebaiknya diambil melalui proses dinamika kelompok, di mana setiap tutor dalam kelompok memberikan sumbang pikirannya. Dan yang keempat yaitu tutorial harus mampu membuat variasi stimulasi atau rangsangan untuk belajar sehingga tutor tidak merasa bosan, jenuh, atau putus asa. Yang kelima yaitu tutorial sebaiknya memantau kualitas kemajuan belajar tutor dengan mengarahkan kajian sampai pada tahap pengertian yang mendalam. Itu prinsip-prinsip dari model tutorial. Dan selanjutnya kita akan membahas langkah-langkah model tutorial. Yang pertama di sini ada pengenalan terhadap langkah-langkahnya. Yang kedua yaitu penyajian informasi. Yang ketiga yaitu pertanyaan dan respon. Yang keempat penilaian respon. Yang kelima yaitu memberi feedback tentang respon. Yang keenam itu ada pembetulan. Dan yang ketujuh adanya penutup. Adapun langkah-langkah kelebihan dan kekurangan model tutorial ini. Di sini bisa kita lihat kelebihannya. Yang pertama yaitu siswa memperoleh pelayanan pembelajaran secara individual sehingga permasalahan spesifik yang dihadapinya dapat dilayani secara spesifik pula agar pembelajaran yang disampaikan itu bisa lebih memahami siswa tersebut. Kedua yaitu seorang siswa dapat belajar dengan kecepatan yang sesuai dengan kemampuannya tanpa harus dipengaruhi oleh kecepatan belajar siswa yang lain. Kebanyakan terlebih dahulu siswa yang untuk belum cepat nangkap dalam pembelajaran ini bisa cocok dalam menggunakan model tutorial ini. Terlebih lagi pada masa pandemi seperti ini, model ini sangat baik digunakan walaupun masih banyak kekurangan yang akan dialami nanti. Dan selanjutnya kita membahas kekurangannya. Pertama di sini sulit dilaksanakan pembelajaran klasikal karena guru harus melayani siswa dalam jumlah banyak. Terlebih lagi dalam satu kelas tuh kebanyakan 30 siswa atau lebih dilayani semua itu memang lebih sulit untuk satu persatu. Tapi ini yang kedua yaitu jika tetap dilaksanakan diperlukan teknik mengajar dalam tim atau tim teaching. Biasanya disebut kita tim teaching dengan pembagian tugas di antara anggota tim. Dan yang ketiga yaitu apabila tutorial ini dilaksanakan untuk melayani siswa dalam jumlah yang banyak, diperlukan kesabaran dan keluasan pemahaman guru tentang materi tersebut. Ditambah lagi pasti ada tentang pertanyaan-pertanyaan yang akan timbul, apalagi dalam mengkondisikan kelas itu seorang guru harus bisa mengatasinya sebaik mungkin dengan menggunakan model ini. Baiklah, selanjutnya di sini tahap yaitu kesimpulan, di mana tutorial adalah bimbingan arahan, bantuan, petunjuk, dan motivasi agar siswa belajar secara efisien dan efektif. Subjek atau tenaga yang memberikan bimbingan dalam kegiatan tutorial dikenal dengan tutor. Tutor ini ialah orang yang memberikan pelajaran atau membimbing kepada seseorang atau sejumlah kecil siswa yang berasal dari guru atau pengajar, pelatih, pejabat struktural, atau bahkan siswa yang dipilih dan ditugaskan guru untuk membantu teman-temannya di kelas. Dan sejatinya model tutorial ini adalah sebuah model pembelajaran yang mana
guru memberikan belajar kepada siswa secara individual. Oleh sebab itu, model ini sangat cocok untuk diterapkan dalam model pembelajaran mandiri seperti pada pembelajaran jarak jauh dengan siswa yang terlebih dahulu diberi modul untuk dipelajarinya agar dalam menggunakan model ini bisa berjalan dengan baik. Baiklah, sekian dari saya hasil presentasi saya sebagai tugas UAS pada pembelajaran tematik. Terima kasih teman-teman dan semuanya. Semoga ilmunya bermanfaat, bisa diterapkan di kemudian hari. Dengan ini saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.